Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prihatin Ratnadita dengan NIM 211041047 dari Prodi Sater Giji semester 3 dengan makul statistika dengan dosen pengampu Ibu Yanuarti Petrika SGJ MPH, R. Martius Ginting MKes, Bapak Desi SKM Gizi. Pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Pada bab ukuran pemusatan data yang akan dibahas adalah tentang menerapkan rumus ukuran tendensi sentral yaitu mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Slide selanjutnya, uraian isi. Ukuran pemusatan dan letak data masih merupakan bagian dari statistika deskriptif. Ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari adalah rata-rata hitung, median, modus. Sedangkan ukuran letak data yaitu kuartil, desil, dan persentil. Ukuran pemusatan data disebut juga rata-rata, menunjukkan di mana suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat dalam kurung mengelompok. Slide selanjutnya. Nilai rata-rata mean ialah suatu bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari sekelompok dan data rata-rata hitung. Jumlah semua nilai dan banyaknya nilai data satu. Rata-rata hitung data yang berkelompok dalam kurung umpret data X sama dengan X1, F per N, di mana X1 nilai data N. Jumlah data. Contoh dari data 957342 nilai rata-rata X sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 5. Selanjutnya, contoh, perhatikan nilai ulangan Dina berikut ini. 7978968789. Tentukan mean rata-rata. Mean jumlah data dibagi banyak data. Mean 7 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9. Itu adalah jumlah data. Sedangkan banyak data adalah dihitung, berarti ada 10. Jadi sama dengan mean jumlah data itu adalah 78. Sedangkan banyak data ada 10. 78 dibagi 10 adalah 7,8. Slide selanjutnya. Sifat rata-rata hitungan mean. 1. Dipengaruhi oleh bilangan ekstrim yang terlalu besar atau terlalu kecil sehingga tidak mengembarkan ukuran gejala pusat. 2. Dipengaruhi semua nilai pengamatan sehingga bila salah satu nilai tidak diketahui maka rata-rata dihitung tidak dapat diketahui. 3. Paling banyak dikenal dan mudah menghitungnya. Slide selanjutnya. Median dalam kurung MD ialah suatu ukuran gejala pusat yang menunjukkan letak dan membagi sekumpulan bilangan menjadi dua, sehingga separuh bilangan median dan separuh bilangan atau median. Dengan contoh, baik, di sini ada contoh letak kelas median pada data kelompok. Nah, di sini sudah ada data kelompoknya ya. Sebelumnya itu tidak ada FK. FK itu adalah frekuensi kualitatif. Nah, karena sebelumnya belum ada kan kita itu harus mendapatkan FK-nya terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita dapatkan FK. FK itu didapatkan 3 ditambah 5 sama dengan 9. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 10 ditambah 13 sama dengan 23. 23 ditambah 25, 48. 48 ditambah 12, 50. 50 ditambah 20, 60 ditambah 20 sama dengan 80. Nah, setelah kita sudah mendapatkan FK-nya, terlebih dahulu kita masukkan rumus EF dibagi 2. EF-nya itu berapa? Kan kita tadi sudah mendapatkan EF itu 80. Nah, karena kita sudah mendapatkannya, jadi 80 dibagi 2 sama dengan 40. Median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang K per F dikali P. Cara mendapatkan median sama dengan TB. Tadi kan TB-nya itu 69,5. Cara mendapatkannya adalah yang sudah
yang sudah saya kolomi tanda merah 70/59 itu adalah mediannya. Nah, 70 itu dikurangi 0,5 adalah 69,5 ditambah, karena kita tadi sudah mendapatkan N per 2, jadinya 80/2 dikurang 23. 23 itu dapat dari mana? K. K itu sebelum median, berarti 48 itu atasnya adalah 23. Dan F itu panjang frekuensinya. Yang ini ada yang berwarna merah itu adalah 25. Jadi P itu adalah panjang sisi kiri, dihitung dari 30. 30 itu berarti 31, 32, nah sampai itu mendapatkan nilai 10. Nah, setelah itu sama dengan 69,5 ditambah, berarti 80/2 berarti 40. 80 dibagi 2 40 dikurang 23/25,10 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 40 dikurangi 23. 17/25 dikali 10, jadi sama dengan 69,5 ditambah 17 dikali 17 dibagi 25 dikali 10 mendapatkan hasil 6,8. Jadi 69,5 ditambah 6,8 sama dengan 76,3. Modus adalah ukuran permustaan yang digunakan untuk mencari data yang paling sering muncul. Tidak perlu mengurutkan kelompok data untuk menentukan modus. Cukup dengan mengamati data yang paling sering muncul dalam kelompok, itulah yang disebut dengan modus. Mengutip buku Konsep Dasar Biostatistik, tulisan Arfiza Umami. Cara menghitung modus bergantung pada bentuk datanya. Ada 2 jenis modus, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Simak cara menghitung modus. Pertama, cara menghitung modus data tunggal. Dalam data tunggal, modus dapat dibatasi dengan nilai variabel yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam distribusi. Cara menghitung modus data tunggal adalah dengan mengamati data yang paling sering muncul. Yang kedua, cara menghitung modus data kelompok. Berbeda dengan data tunggal, perhitungan modus untuk data kuantitatif yang telah disusun dalam tabel distribusi. Data berkelompok perlu menggunakan rumus. Berikut rumus modus data berkelompok. Modus sama dengan LO ditambah B1 per dalam kurung B1 ditambah B2 tutup kurung dikali C. LO sama dengan tapi bawah kelas modus, sedangkan B1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. B2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C. Interval kelas modus. Contoh soalnya, diketahui nilai UTS pelajaran matematika untuk 10 siswa adalah sebagai berikut: 70, 50, 60, 40, 70, 80, 95, 70, 50, 80. Berapa modusnya? Jawabannya, modus nilai UTS pelajaran matematika tersebut adalah 70 karena muncul paling banyak, yaitu 3 kali, yaitu 70 karena 70 termuncul paling banyak. Hubungan antara mean, median, dan modus. Ada 3 kemungkinan kesimetrian kurva distribusi data. 1. Jika nilai ketiganya hampir sama, maka kurva mendekati simetri. 2. Jika mod rata-rata hitungan, maka kurva miring ke kanan. 3. Jika rata-rata hitungan mod, maka kurva miring ke kiri. Penggunaan mean, median, dan modus. 1. Mean, bila ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang stabil bila akan menghitung nilai penyebaran bila distribusinya simetris. 2. Median, bila ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang lebih mudah menghitungnya bila ada nilai ekstrim yang terlalu besar atau kecil. Modus, bila hanya ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang kasar bila ingin mendapatkan nilai paling umum dari suatu kelompok data. Selanjutnya, kuartil. Bilangan pembagian ada 3 masing-masing disebut kuartil, yaitu kuartil pertama,
Q1 kuartil bawah, kuartil kedua Q2 yaitu tengah, kuartil ketiga Q3 kuartil atas. Nilai kuartil ke-1 ditentukan dengan rumus sebagai berikut untuk data tidak berkelompok. Q1 nilai yang ke-1 dalam kurung N ditambah 1 dalam kurung per 1 sama dengan 1, 2, 3 untuk data berkelompok. Q1 sama dengan LO ditambah C dalam kurung N per F dikurang L sama dengan F, I sama dengan 1, 2, 3. Di mana LO batas bawah kelas kuartil, C lebar kelas, F jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. Q1 1 terkuartil kelas kuartil Q1. Contoh tentang kuartil Q1. Di sini sudah ada tabel frekuensinya. Sebelum mendapatkan frekuensi itu kita mencari FK. Nah, gimana cari FK-nya itu? Cari FK adalah 9 ditambah 11, 20, 20 ditambah 17, 37, 37 ditambah 12, 49, 49 ditambah 8, 57, 57 ditambah 3, 60. Nah, setelah itu tentukan kuartil Q1. Letak Q1 dengan rumus 1/4 dalam kurung N. Jadi, 1/4, N-nya berapa kita dapat tadi? 60. Jadi, 1 dikali 60 dibagi 4, 15. Setelah mendapatkan 15, di mana letak frekuensinya? 15. Kalau di angka 9 itu adalah 1 sampai 9, berarti yang 20 yang saya tandain merah itu. Jadi, frekuensinya itu ada di angka kedua. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus intinya. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dalam kurung N dikurang FK dibagi FK dikali P sama dengan 20,5. Gimana cara 20,5? 21 dikurang 0,5. 0,5 itu sudah rumusnya ya. Ditambah sama dengan 1/4 dalam kurung N. N tadi berapa? N itu adalah 60. FK-nya berapa? FK adalah sebelum kualitatif tadi, yaitu 9. Berarti 1/4 dalam kurung 60 dikurang 9. FK-nya berapa? Yang di tengah-tengah tanda merah itu FK-nya ya, teman-teman, yaitu 11. Berarti FK dikali P. Jadi sama ya P-nya. Sama dengan lagi bawahnya 20,5 ditambah 1/4 per 60 yaitu 1 dikali 60 dibagi 4 sama dengan 15 dikurang 9 per 11 dikali 11. Sama dengan 20,5 ditambah 15 dikurang 11 dikali 11 dibagi 11 sama dengan 20,5 ditambah 66 dibagi 11 mendapatkan 6. Jadi 20,5 ditambah 6 sama dengan 26,5. Kan Q1-nya sudah dapat, mari kita cari Q2. Nah, contoh tentukan kuartil Q2. Nah, di samping ini sudah ada tabel frekuensinya. Sebelum mencari frekuensi, kita harus mencari FK. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya di kisah Q1. Nah, kita langsung saja ke letak Q2 dengan rumus 2/4. Kenapa 2/4? Karena dia adalah Q2. Sama dengan dalam kurung N sama dengan 2/4, N adalah 60. Jadi 2/4 per 60 sama dengan 2 dikali 60 dibagi 4 sama dengan 30. Dari bawahnya Q2 sama dengan TB ditambah 2/4 di bawah N dikurang FK dalam kurung FQ dikali P sama dengan Q2-nya adalah 31,5. Gimana cara mendapatkan 31,5? Ya, seperti tadi, 32 dikurang 0,5. Nah, ditambah 2/4. N-nya berapa? N-nya adalah 60. FK-nya berapa?
20. FK dapat dari 20 itu adalah di atas 3,7 tadi. Di atasnya itu 20. Nah, dibagi FQ. FQ-nya berapa? 17. 17 itu dapat dari mana? Ya, yang di kolom merah, yaitu FQ-nya dikali P. P-nya adalah di atas 17. Nah, setelah itu cari bawahnya lagi. 31,5 ditambah 2/4 dikali 60. Jadi berapa? 2 dikali 60 dibagi 4. Hasilnya 30 dikurang 20 sama dengan 17. Per 17 dikali 11 sama dengan 31,5 ditambah 30 dikurang 20 dikali 11 dibagi 17. Jadi 30 dikurang 20 dikali 11 adalah 110 dibagi 17 sama dengan 3,1,5 ditambah 6,47. Hasilnya 37,97, yaitu hasil dari Q2. Oke teman-teman, buat contoh Q3-nya itu mungkin sama saja seperti Q1, Q2, Q3 dengan hasil 49,8 ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, desil dan persentil. Desil adalah istilah dalam statistika untuk yang membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Pada desil terdapat 9 nilai desil yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Setiap bagian mewakili 1/10 atau 10% dari kelompok data. Desil kelima adalah D5, adalah median dari kumpulan data yang dibagi oleh desil. Bisa dilihat di bawah ini ya teman-teman. Kemudian persentil tidak jauh berbeda dengan desil. Persentil adalah istilah dalam statistika untuk yang membagi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama rata. Jadi terdapat 99 nilai persentil yang membagi data menjadi 100 bagian. Persentil bisa dilambangkan dengan huruf P. Rumus desil dan persentil. Desil itu biasa digunakan baik pada data tunggal maupun data kelompok. Adapun rumus pada desil: 1. Rumus desil data tunggal statistika. Rumus desil dan rumus persentil 121. Desil ke-1 N banyaknya data. Rumus desil dan kelompok statistika. Rumus desil dan persentil 123 sama dengan desil ke-1. Tapi bawah kelas desil. P panjang kelas, N banyak data, FK jumlah frekuensi kulatif sebelum kelas desil. F1 frekuensi kelas desil. Dalam rumus mencari desil, perbedaannya hanya di data tunggal atau kelompok. Meski begitu, rumus desil data tunggal dan rumus desil data kelompok sangat berbeda dari segi perhitungannya. Persentil sama seperti rumus desil tadi, rumus persentil juga bisa digunakan baik pada data tunggal maupun data kelompok. Namun rumus yang dipakai sedikit berbeda ya. Berikut adalah rumus-rumusnya. Rumus persentil data tunggal statistik, rumus desil dan rumus persentil 125 sama dengan persentil ke-1. N banyaknya data, rumus persentil data kelompok statistika, rumus desil di rumus persentil 127 sama dengan persentil ke-1. TB tapi bawah kelas desil. P panjang kelas, N banyak data, FK jumlah frekuensi komasif sebagai kelas desil. F1 frekuensi kelas desil. Telah mengetahui rumus mencari desil dan persentil, bagaimana kalau kita coba aplikasikan pada contoh soal berikut ya teman-teman. Nah, dari data berikut 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Tentukan nilai D5 dan D8. Pertama harus lihat jenis datanya, karena soal di atas termasuk data tunggal dan yang dicari adalah desil, maka pakai rumus desil data tunggal. Rumus desil dan rumus persentil 129, desil 5 terletak pada data ke-8. D5 sama dengan 6. Selanjutnya kita cari D8. Rumus desil dan persentil 130 karena data tidak dalam berbentuk bilangan bulat,
Maka dilanjutkan dengan rumus berikut. Rumus desil dan persentil 131. Nilai D5 dan D8 adalah 6 dan 8,8. Thank you. Terima kasih teman-teman. Selamat berjumpa di video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.